Belajar, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan Sobat Belajar di rumah semuanya selalu dalam keadaan sehat. Nah, ngomong-ngomong soal sehat, Sobat Belajar tahu nggak? Ternyata ada salah satu teknik pernafasan yang lebih menyehatkan daripada teknik pernafasan biasa, yaitu adalah jenis pernafasan perut. Nah, pernafasan perut ini merupakan pernafasan atau suatu teknik bernafas ya yang menggunakan otot diafragma. Otot diafragma itu terletak di antara perut dengan paru-paru kita. Nah, biasanya secara alamiah kita cenderung bernafas dengan menggunakan pernafasan dada, yang mana menggunakan otot pada tulang rusuk. Tapi ternyata pernafasan dengan cara bernafas dengan menggunakan diafragma atau perut itu cenderung lebih menghasilkan banyak sekali manfaat dibandingkan dengan pernafasan dada. Nah, faktanya teknik cara bernafas dengan menggunakan perut atau diafragma ini sudah sering juga diterapkan oleh seperti penyanyi ataupun juga pembawa berita. Sehingga dengan cara teknik pernafasan ini seseorang jadi bisa lebih mengatur pernafasan jadi lebih lama dan jadi bisa berbicara dengan lebih lama dan juga menghasilkan suara yang lebih lantang daripada jika dengan menggunakan pernafasan biasa tanpa adanya rasa lelah. Nah, jadi itu ada beberapa keuntungan ya dari pernafasan dengan menggunakan perut. Nah, tapi ternyata ada juga banyak sekali keuntungan secara fisiologis atau keuntungan yang berhubungan dengan kesehatan kita jika kita terbiasa bernafas menggunakan diafragma atau perut kita. Oke, kita lihat ya, ada apa aja. Nah, di sini kakak tunjukkan gambarnya. Kira-kira seperti ini ilustrasi otot pada diafragma kita ya, letaknya tepat di bawah paru-paru. Dan dia tuh membatasi antara paru-paru kita dengan semua organ-organ perut kita. Nah, jadi letaknya tuh di bawah si tulang rusuk ya, seperti itu. Nah, jadi ternyata untuk pernafasan diafragma ini banyak sekali keuntungannya di bidang kesehatan. Yang pertama adalah pernafasan dengan menggunakan perut itu membuat seseorang akan menjadi lebih rileks. Jadi terhindar dari stres. Karena apa? Karena pernafasan dengan cara ini dapat mengurangi produksi hormon-hormon yang dapat menyebabkan stres. Nah, yang kedua, karena pernafasan ini menggunakan otot perut, tentunya membuat kerja atau denyut jantung kita menjadi lebih menurun. Jadinya jantung kita nggak akan kerja lebih capek. Dan karena kerja jantung menurun, otomatis tekanan darah jadinya menurun juga. Dan selain itu, dengan teknik pernafasan seperti ini membuat kemampuan seseorang dalam melakukan olahraga fisik yang berat itu jadi meningkat gitu. Jadi karena terbiasa untuk bernafas dengan menggunakan perut, jadi bisa melakukan olahraga-olahraga yang berat tanpa cepat merasa lelah gitu. Nah, jadi kalau dilihat-lihat atau kita pelajari dari manfaat-manfaatnya, ternyata banyak sekali ya keuntungannya. Tapi karena biasanya atau secara alamiah itu kita bernafas menggunakan dada, menggunakan tulang rusuk ya, otot tulang rusuk. Nah, gimana caranya supaya seseorang dapat terbiasa untuk melakukan pernafasan perut ini? Yuk, ada yang bisa nebak atau ada yang pernah latihan sebelumnya? Nah, kalau gitu kita bahas sama-sama aja ya. Nah, di sini ada salah satu teknik atau cara yang bisa kita lakukan untuk melatih pernafasan perut kita. Oke, yang pertama yang dapat kita lakukan adalah tiduran secara telentang ya, dengan menggunakan alas yang datar. Lihat di sini alasnya datar ya, jangan alas yang bergelombang gitu. Dan apa yang dilakukan lagi, tekuk kaki atau lututnya. Jadi posisi telentang, kemudian kakinya ditekuk. Dan selanjutnya kedua tangan kita diposisikan di posisi yang berbeda. Tangan yang satu diletakkan di bagian perut sebelah bawah tulang rusuk. Kemudian tangan yang satu lagi diletakkan di bagian dada. Nah, jadi ditekan dulu tuh bagian perut sama bagian dadanya. Oke. Kemudian setelah itu Sobat Belajar bisa menarik nafas sambil tangannya tadi di posisinya masih di bagian dada sama di bagian perut ya. Menarik nafas. Kemudian buang nafas secara perlahan sambil tangan yang tadinya ada di bagian perut makin lama makin terangkat. Jadi seperti dilepas yang tadinya menekan bagian perut. Kayak gitu. Dan cara latihan yang tadi kakak sebutkan tahapannya bisa dilakukan berulang-ulang. Jadi tarik nafas lagi dalam-dalam, kemudian buang lagi secara perlahan sambil mengangkat tangan yang tadinya di bagian perut. Sedangkan tangan yang tadi diletakkan di bagian dada itu jangan dilepas dulu. Jadi tetap pada posisi seperti itu. Nah, jadi itu adalah salah satu cara atau pelatihan yang dapat dilakukan
untuk melatih pernafasan perut kita. Dan cara latihan tadi bisa dilakukan sebanyak kira-kira 10-20 kali per harinya, sehingga nantinya sobat belajar bisa terbiasa untuk melakukan cara pernafasan perut ini, kayak gitu. Yang awalnya bisa melakukan pernafasan perut sambil tiduran, kemudian nanti latihannya sambil duduk, dan nanti lama-kelamaan meskipun sambil melakukan aktivitas, tanpa disadari sudah bisa melakukan pernafasan dengan menggunakan perut atau diafragma, kayak gitu. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan banyak sekali keuntungan dari pernafasan perut ini. Oke, dan ada satu tips yang paling penting ketika sedang melakukan pelatihan itu harus fokus, jangan jangan panik, jangan khawatir, jangan stres gitu. Karena kalau misalnya kita pikirannya stres malah jadi mengurangi konsentrasi gitu kan. Jadi lebih baik benar-benar fokus dan jauhkan pikiran kita dari segala hal-hal yang negatif dan lakukanlah teknik pernafasan diafragma ini sehingga nantinya kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih menyehatkan tubuh kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas juga teknik pernafasan pada perut dan teknik pernafasan pada dada, di mana nantinya dalam teknik pernafasan itu ada banyak sekali tahapan-tahapan atau proses yang terjadi pada organ tubuh kita sehingga kita bisa menghirup dan mengeluarkan udara. Nah, mau tahu seperti apa penjelasannya? Dan kita akan bahas untuk materi lebih lengkapnya. Jadi sobat belajar tetap jaya belajar ya, karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Sobat belajar masih ingat ya, gas apa yang kita hirup ketika sedang bernafas dan gas apa yang kita keluarkan ketika kita membuang nafas? Ya, ketika kita sedang menghirup nafas, kita adalah menghirup oksigen, gas oksigen. Sedangkan jika kita sedang mengeluarkan nafas atau membuang nafas, artinya kita sedang membuang gas karbon dioksida dan juga uap air. Nah, kedua gas tersebut dan juga uap airnya kita hirup dan kita keluarkan secara alamiah tanpa harus disuruh dulu sama otak, tanpa harus kita perintahkan, tapi secara otomatis kita selalu akan melakukan proses pernapasan itu ya. Tapi ternyata dalam proses mengeluarkan, menghirup nafas itu melalui berbagai tahap-tahap yang terjadi di dalam organ tubuh kita. Nah, jadi semua gas yang tadi kakak sebutkan itu kan terkandungnya dalam udara ya. Jadi secara tidak langsung kita itu menghirup udara dan juga mengeluarkan udara. Nah, jadi nanti akan kita lihat ya seperti apa mekanisme atau tahapan-tahapan pada pernafasan. Nah, di sini ada ilustrasi pernafasan juga ya, bisa dilihat ketika kita menghirup udara, paru-paru kita mengembang ya. Kenapa mengembang? Karena paru-parunya kan keisi sama gas-gas udara ya. Dan ketika kita mengeluarkan, lihat paru-parunya mengempis lagi. Nah, kenapa mengempis? Karena artinya udara yang tadi udah masuk dalam paru-paru udah dikeluarkan lagi. Dan ini prosesnya terjadi terus-menerus tanpa berhenti. Karena kita membutuhkan oksigen. Nah, selanjutnya dalam proses mekanisme pernapasan itu dibagi menjadi dua jenis. Ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Pembagian jenis ini diklasifikasikan berdasarkan otot apa yang bekerja atau otot apa yang berkonsentrasi. Dan untuk pernapasan dada itu menggunakan otot antar tulang rusuk. Sobat belajar mungkin masih ingat bagaimana struktur tulang rusuk kita? Ya, jadi di antara tulang rusuk kita itu ada banyak sekali otot, itu namanya otot antar tulang rusuk yang dia tuh bisa melakukan kontraksi sehingga dapat menggerakkan untuk melakukan proses pernapasan dada. Sedangkan untuk pernapasan perut itu lebih ke menggunakan otot diafragma. Tadi di awal sudah kakak sebutkan ya, otot diafragma itu letaknya di bagian mana? Di bagian bawah tulang rusuk yang membatasi antara paru-paru dengan organ-organ pada perut kita. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk mekanisme pernapasannya dibagi juga menjadi dua jenis. Ada inspirasi dan ada ekspirasi. Nah, kalau kita lihat nih dari asal katanya inspirasi, in itu kan artinya masuk ya. Berarti kalau kita perdetail lagi nih maknanya inspirasi itu adalah ketika kita sedang memasukkan udara saat bernafas. Jadi udara masuk nih pas inspirasi, kita menghirup nafas. Dan kalau yang ekspirasi
X itu kan artinya keluar ya. Nah, maknanya di sini adalah ketika kita sedang mengeluarkan atau membuang nafas. Nah, jadi setiap jenis pernapasan, baik itu pernapasan dada dan pernapasan perut, memiliki teknik atau tahapan inspirasi dan ekspirasi yang berbeda-beda. Jadi nanti ada inspirasi pernapasan dada dan ada juga ekspirasi pernapasan dada. Kemudian ada juga inspirasi pada pernapasan perut dan ekspirasi pada pernapasan perut. Nah, kurang lebih seperti itu skemanya yang akan kita bahas. Gimana sampai sini udah paham tentang jenis-jenisnya nih ya? Nah, gitu kita langsung lihat aja ya bagaimana tahapan-tahapannya. Oke, nah di sini kakak sudah menampilkan gambar tentang organ-organ pernapasan kita. Yang mana di sini ada tulang apa? Tadi sudah kakak sebutkan, tulang rusuk. Sini rusuk ya. Tulang rusuk. Tulang rusuk tuh banyak ya jenis-jenisnya. Ada tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk palsu, ada tulang rusuk melayang. Dan lihat di sini, di antara tulang rusuk yang satu dengan lainnya itu ada ototnya nih di sini. Otot apa? Otot antar tulang rusuk. Atau bahasa Latinnya atau bahasa ilmiahnya itu bisa kita sebut juga dengan otot intercostae. Salah katanya dari costa. Costa itu bahasa Latinnya dari tulang rusuk ya. Dan di sini ada tulang apa nih di bagian tengah? Set. Ada satu tulang. Ini tulang dada. Tulang dada atau sternum. Tulang dada. Oke, nah jadi kurang lebih seperti ini nama-nama bagian-bagian yang akan berperan dalam mekanisme pernapasan dada ya. Dan sekarang kita akan mulai membahas dari proses inspirasinya. Tadi inspirasi itu artinya apa? Mengeluarkan udara atau menghirup udara? In artinya masuk, jadi inspirasi itu adalah proses ketika kita menghirup udara. Oke, kita lihat tahapan-tahapannya. Yang pertama, kakak tuliskan di sini ya. Sahabat belajar boleh sambil dicatat juga nih, karena kan ini tahapannya penting ya. Jadi boleh sambil dicatat atau nanti di foto atau di screenshot aja ketika kakak sudah selesai bahas semua stepnya nih. Jadi kalau sambil belajar jangan hanya kayak didengerin aja, karena kalau kita hanya mendengarkan aja, jadi nanti bakalan cepat lupanya gitu. Tapi kalau kita ngedengerin sambil mencatat atau kita punya catatan atau fotonya gitu, kita bisa baca lagi suatu saat nanti kalau kita lupa kan gitu. Jadi sebaiknya sambil dicatat juga gitu, oke? Jadi sambil siapin juga nih catatannya buat sahabat belajar. Nah, yang nomor satu atau tahapan yang pertama itu adalah otot tulang rusuk kita. Otot antar rusuk akan mengalami kontraksi. Oke, jadi ototnya bekerja dulu nih, berkontraksi. Sehingga setelah itu yang kedua, karena ototnya berkontraksi, dia melakukan kerja gitu ya, ngasilin ATP, ngasilin gerakan, dan dia tuh jadi bisa mengangkat, lihat tanda panahnya yang warna merah, mengangkat si tulang rusuknya. Jadi kita boleh tulis di sini tulang rusuk terangkat. Dan karena tulang rusuk terangkat, kemudian apa yang terjadi? Rongga dada kita membesar, volumenya ya, volume rongga dadanya akan membesar. Oke, sampai sini. Kemudian yang keempat, tekanan di dalam akan mengecil. Kanan di bagian dalam dada ya, kanan di dalam mengecil. Sobat belajar jangan lupa kalau volume sama tekanan itu saling berbanding terbalik. Jadi kalau volume rongga dada lagi besar, otomatis tekanan mengecil dan sebaliknya. Oke, karena tekanan di bagian dalam tubuh kita lebih kecil, sedangkan tekanan udara di bagian luar itu berarti lebih besar, otomatis udara akan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi tahapan yang terakhir adalah udara masuk.
Oke, selesai 5 tahapan atau 5 langkah yang dilakukan sama organ kita ketika kita bernafas. Mungkin kita ngerasainnya cuman kayak ya udah menghirup sama mengeluarkan, gak sampai sedetik juga prosesnya terjadi kan, kita nafas itu. Tapi ternyata lihat ya, sampai ada 5 step loh yang tubuh kita lakukan. Nah itulah gunanya kita harus bersyukur nih sama apa yang kita miliki gitu. Karena kita bisa bernafas dengan normal, artinya apa? Artinya semua organ tubuh kita ini berfungsi dengan baik gitu. Ini terjadinya secara otomatis kan ya, nggak harus kita suruh, nggak harus kita perintah, tapi dia otomatis secara alamiah terjadi seperti ini. Bisa ya untuk tahapan-tahapannya. Ini bisa dipahamin juga sambil dirasain apa yang sobat belajar rasain ketika sedang menghirup atau juga mengeluarkan gitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang kita alami, itu juga biasanya bakalan lebih mudah paham dan jadi lebih lama hafalnya gitu. Oke, kita lanjut ya ke ekspirasi. Nah, jadi udah menghirup udara, kita sekarang mengeluarkan udara nih. Ketika kita mengeluarkan udara, tahapan yang terjadi adalah semuanya sama ya. Dimulai dari otot antar tulang rusuk. Tapi kalau kita ekspirasi atau mengeluarkan udara, itu ototnya akan melakukan relaksasi. Kebalikannya aja sih sebetulnya. Nah, ketika ototnya relaksasi, apa yang terjadi sama tulang rusuknya? Boleh dilihat di gambarnya, lihat tanda panahnya. Tulang rusuknya, panahnya ke bawah ya. Jadi tulang rusuknya itu akan menurun. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, setelah tulang rusuk menurun, berpengaruh dong sama volume rongga dada. Jadi, rongga dadanya akan mengecil. Kebalikannya banget ya sama yang step tadi inspirasi gitu. Nah, selanjutnya gimana? Kalau tekanannya kalau volumenya tadi mengecil, berarti tekanannya gimana? Membesar, tekanan di bagian dalam, tekanan udara dalam dadanya, udara di dalam akan membesar. Karena tekanannya membesar, menyebabkan udara dapat keluar akhirnya. Oke, jadi seperti ini 5 tahapan ketika kita sedang mengeluarkan udara. Gampang ya, sebenarnya gampang banget karena ini tuh benar-benar kebalikannya deh sama yang tadi inspirasi. Jadi kalau mau menghafal atau memahami lebih mudah, ingat-ingat aja kebalikannya. Boleh ngafalin salah satunya aja, misalnya ngafalin yang inspirasinya aja atau ngafalin yang ekspirasinya aja gitu. Nah, jadi untuk pernapasan dada sudah selesai. Kita bisa lanjut ke pernapasan perut. Jadi udah paham ya mudah-mudahan. Nah, selanjutnya untuk pernapasan perut menggunakan otot diafragma ini ya, otot diafragmanya. Nah, jadi sobat belajar, otot diafragma itu punya kemampuan untuk kontraksi sama relaksasi dong, sama kan dia juga sama-sama otot. Jadi ada kemampuan buat kontraksinya. Dan ketika otot diafragma kontraksi, dia akan mendatar. Lihat. Nah, ketika dia lagi relaksasi, dia akan melengkungnya. Jadi itu diingat, kalau lagi kontraksi datar, kalau lagi relaksasi dia melengkung lagi. Oke, dan seperti tadi di pernapasan dada, untuk pernapasan perut juga ada tahapan inspirasi dan ekspirasinya. Dan untuk yang tahapan inspirasinya itu diawali dengan otot diafragma yang kontraksi. Oke. Karena dia kontraksi, dia ototnya akan mendatar. Nah, sampai sini bisa dulu nggak? Ya, lihat ya, ketika dia mendatar, paru-parunya membesar. Kemudian sama kayak inspirasi di pernapasan dada selanjutnya, tulang rusuk terangkat. Karena paru-parunya membesar juga, berarti tekanan udara di bagian dalam tuh lebih kecil ya daripada tekanan udara di bagian luar, sehingga udaranya masuk ke bagian dalam gitu. Jadi sebetulnya untuk membedakan di bagian si pernapasan perut atau pernapasan dada itu cukup dipahami di otot apa yang kontraksi. Dan
gimana sih posisi si otot diafragmanya, apakah dia datar ataukah dia melengkung. Karena step selanjutnya nih akan sama seperti di pernapasan dada tadi. Jadi mungkin sobat belajar yang tadi sambil nyatet bisa sambil lihat-lihat lagi nih catatannya. Setelah otot diafragma kontraksi, apa yang terjadi udah bisa nebak kan, berarti tulang rusuknya terangkat, kemudian volume rongga dadanya membesar, kemudian apalagi tekanan udara di bagian dalam lebih kecil, sedangkan di bagian luar lebih besar dan udaranya masuk ke dalam tubuh kita. Kayak gitu. Bisa ya. Jadi udah hafalinnya di sini, pahamnya di sini. Jadi gak terlalu banyak gak terlalu banyak bahasan yang harus dihafalin gitu. Jadi kita inti-intinya juga bisa gitu. Dan selanjutnya untuk yang ekspirasi, dan konsep satunya lagi, jangan lupa kalau ekspirasi itu juga selalu kebalikannya dari inspirasi. Berarti kalau pas kita inspirasi itu otot diafragmanya kontraksi, sekarang otot diafragmanya gimana? Otot diafragmanya akan istirahat dulu, dia relaksasi. Oke, ketika otot diafragma kita relaksasi, yang akan terjadi adalah ototnya posisinya akan melengkung. Dan step selanjutnya sama dengan ekspirasi pada pernapasan dada. Kemudian apalagi? Tulang rusuknya akan menurun, kemudian volume rongga dadanya mengecil, tekanan udaranya membesar sehingga udara bisa mengalir keluar tubuh. Nah, gimana? Ternyata mudah juga ya untuk mempelajari tentang tahapan atau mekanisme pada pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, selanjutnya kakak akan memberikan satu fakta lagi nih yang terkait dengan pernapasan perut nih. Nah, mungkin ada beberapa sobat belajar juga yang sudah tahu kira-kira mau bahas apa. Jadi, sobat belajar di sini pasti semuanya sudah pernah dong merasakan yang namanya cegukan ya. Nah, pasti udah pernah ya, meskipun kayak sesekali gitu, tapi pasti deh kakak yakin semuanya pernah merasakan. Nah, kira-kira apa sih hubungannya mekanisme pernapasan tadi dengan cegukan gitu ya? Nah, jadi sobat belajar, cegukan itu terjadi berhubungan dengan otot diafragma kita ternyata. Karena yang terjadi ketika kita cegukan itu adalah otot diafragma kita kontraksi secara tiba-tiba. Nah, loh kok bisa kayak gitu? Nah, jadi ketika otot diafragma kita tiba-tiba berkontraksi menyebabkan aliran udara bergerak jadi lebih cepat. Sehingga ketika mengenai pita suara akan menyebabkan kayak suara yang dihasilkan tuh jadi kayak suara cegukan, hik-hik gitu ya. Nah, itu terjadi karena tiba-tiba diafragmanya tuh kerja kontraksi. Akhirnya ya udah udaranya keluar secara cepat, udaranya mengalir secara cepat, dan ada yang namanya glotis ya, ada yang namanya katup glotis akan tiba-tiba menutup juga. Jadi yang awalnya katup glotisnya itu membesar, sekarang katup glotisnya tertutup. Sedangkan ada udara yang melewati dia juga gitu, karena ada udara yang melewati kan akhirnya menghasilkan suara. Tapi karena si katup epiglotisnya mengecil, suara yang dihasilkan jadi suara cegukan. Gitu kurang lebih penyebabnya. Dan untuk proses cegukan ini, kenapa diafragmanya bisa tiba-tiba kontraksi? Itu dapat dipicu oleh beberapa hal, misalnya perubahan suhu yang tiba-tiba, atau karena makanan yang pedas, kemudian makanan yang beralkohol, kemudian rokok, atau minuman yang bersoda kayak gitu. Itu ternyata bisa menyebabkan diafragma kita kontraksi secara tiba-tiba. Atau disebabkan juga oleh faktor psikologis, misalnya lagi stres, kemudian lagi bersemangat banget, atau lagi nervous nih, lagi gugup. Nah, jadi macam-macam, beda-beda tuh tiap orang tuh. Ada yang kalau lagi deg-degan atau lagi tegang tuh dia tiba-tiba cegukan. Nah, itu namanya faktor psikologisnya gitu. Dan si cegukan ini juga beda-beda sih. Ada yang bisa berlangsung lama, ada juga yang berlangsung hanya sebentar. Kalau yang berlangsungnya hanya sebentar itu tidak perlu dikhawatirkan, karena ya itu hal yang normal aja sih sebetulnya. Kita bisa mengantisipasi atau kita bisa menghentikan si cegukan itu kalau kurang nyaman nih, misalnya dengan beberapa cara. Misalnya yang pertama itu bisa dengan cara meminum air hangat, dan kemudian bisa juga dengan meminum air madu, air dicampur dengan madu ya maksudnya. Kemudian bisa juga dengan cara mengisap buah lemon yang asam. Kayak gitu, ada beberapa caranya. Jadi selain dengan minuman yang kita konsumsi nih, kita juga bisa menghentikan cegukan dengan cara menarik napas dalam-dalam, atau kita menahan napas untuk
beberapa detik gitu. Jangan lama-lama nahan napasnya ya gitu. Jadi nanti cegukannya bisa berhenti. Nah, itu untuk cegukan. Jadi sekarang udah paham ya kenapa cegukan tuh bisa ngasilin bunyi hik seperti itu. Nah, karena gimana tadi kita rangkum lagi sekali lagi. Ketika diafragma kita kontraksi secara tiba-tiba dan menyebabkan katup glotis menutup, ada udara yang melewatinya, menghasilkan suara, dan jadi suara seperti cegukan. Dapat dipicu oleh beberapa faktor juga ya, seperti yang tadi Kakak sebutkan. Oke, jadi itulah untuk fakta tentang cegukan yang pastinya sudah dialami oleh banyak orang nih. Oke, nah jadi sekarang sudah selesai nih materinya dan kita lanjut ke contoh soal dulu ya. Oke, di sini Kakak punya satu contoh soal. Nah, bisa sobat belajar baca dulu. Yang pertama, inspirasi pada manusia terjadi jika diafragma. Nah, jadi ini bahasnya diafragma lagi ya. Inspirasi, jangan lupa ketika kita menghirup udara. Nah, kalau inspirasi pada pernapasan diafragma kan berarti pernapasan perut ya. Tadi gimana ya, apa yang terjadi? Dia tuh kontraksi atau relaksasi? Inspirasi, jadi kontraksi. Oke, di sini nggak pakai istilah kontraksi ataupun relaksasi, jadi kita kerucutkan lagi. Kalau kontraksi itu posisinya datar atau menurun? Mendatar. Oke, sekarang kita lihat yang mendatar mana. Ini ada dua ya, antara yang A atau yang B. Ini. Nah, sekarang tinggal lihat lagi teman-temannya. Tulang rusuk dan tulang rusuk dan tulang dadanya gimana, menurun atau terangkat? Kalau lagi inspirasi, tulang rusuknya terangkat dong, ya nggak? Karena kan kalau menurun itu justru relaksasi atau pas lagi kita ekspirasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, jadi seperti ini contoh soal dalam materi mekanisme pernapasan. Pokoknya lebih teliti aja sih kalau sobat belajar paham sama konsepnya tadi, paham sama step-step atau tahapan-tahapannya, dijamin bisa deh. Jadi ya udah tinggal diteliti lagi aja yang mana yang ditanyakan gitu, apakah dia inspirasi atau ekspirasi. Gitu. Jadi sebenarnya gampang-gampang aja kok. Jadi biologi itu nggak selalu kebaikan hafalan, tapi kalau kita paham pastinya bakal jadi mudah. Oke, jadi itu aja ya untuk materi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sobat belajar. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!